Hari ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya menjadi wasit di dalam sebuah pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi belum lama ini saya dimintai tolong oleh teman saya untuk menjadi wasit pembantu di sebuah event pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan menariknya pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu ini menggunakan sistem point by IBJJF rules. Jadi bagi Anda yang belum tahu, IBJJF adalah International Brazilian Jiu-Jitsu Federation yang merupakan satu organisasi dunia mengenai Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi satu kumpulan peraturan-peraturan baku di dalam IBJJF. Jadi ada peraturan, ada sistem poin, ada poin 2, ada poin 3, ada poin 4, ada advantage, ada penalti, ada peraturan ini, pelanggarannya ini, ABC, ada banyak hal yang tercantum di situ. Ataupun ada juga sistem yang lain adalah menggunakan sistem submission only. Jadi yang dihitung hanyalah kalau terjadi yang namanya submission. Siapa yang mendapatkan submission, itulah pemenangnya. Dan sebelum ini saya sudah cukup sering menjadi wasit di dalam pertandingan, tetapi menggunakan sistem submission only. Jadi pertandingan-pertandingan submission only, nggak ada poin. Yang penting siapa yang memenangkan adalah siapa yang mendapatkan submission. Siapa yang mendapatkan armbar, siapa yang mendapatkan triangle, siapa yang bisa finish lawannya dengan submission, itulah yang menjadi pemenangnya. Jadi super simple sebetulnya. Nah, kita harus bahas sedikit mengenai wasit. Jadi di dalam sebuah pertandingan itu akan ada dua kubu, ada kubu pihak A, pihak B, ada atlet juga masing-masing mempunyai official atau ada pelatihnya. Dan di tengah-tengahnya itulah fungsinya ada seorang wasit. Wasit selalu ada di tengah, harus berada di pihak yang netral. Jadi tidak mendukung pihak A, tidak mendukung pihak B. Dia netral. Dan fungsinya dia adalah menjadi penengah, dia yang meluruskan memimpin jalannya pertandingan, dia yang menguasai peraturan, siapa yang melakukan pelanggaran, siapa yang mendapatkan poin, itu semua harus ditentukan dengan jelas dan tegas oleh wasit. Nah, itulah kenapa yang namanya wasit mempunyai keputusan yang mutlak tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Itu adalah kewenangan dari seorang wasit. Dan seorang wasit juga bertugas untuk menjaga keselamatan dari orang-orang yang bertanding di dalam arena. Jadi nggak bisa kita ngomong submission yang mungkin sudah terlalu dalam atau berbahaya. Tentunya wasit juga bisa melakukan stoppage. Tetapi itu yang seringkali menjadi kendala bagi seorang wasit. Dan saya pun pernah mengalami hal-hal seperti itu. Satu kata kalau saya bisa merangkum apa yang saya rasakan menjadi seorang wasit di sebuah pertandingan BJJ, satu kata, wasit itu melelahkan. Yes, wasit itu sangat melelahkan. Why? Yang pertama, menjadi seorang wasit Anda harus mengetahui, Anda harus memahami dan hafal peraturan-peraturan yang ada di dalam pertandingan itu secara utuh dan komplit. Dan akhirnya menjadi kewajiban buat saya harus menghafal isi buku yang namanya rules book ini secara luar kepala. Jadi poin-poin apa saja yang mendapatkan poin. Misalkan yang mendapatkan poin 2, apa saja yang mendapatkan poin 2. Poin 2 didapatkan dari melakukan takedown. Anda melakukan takedown, Anda dapat poin 2. Anda melakukan sweep, Anda mendapatkan poin 2. Anda melakukan knee on belly, Anda mendapatkan poin 2. Itu saya harus hafal dan paham di luar kepala. Ada yang mendapatkan poin 3. Contohnya apa? Anda melakukan guard passing. Ada juga yang mendapatkan poin 4. Anda masukkan posisi mount, Anda mendapatkan posisi back, Anda mendapatkan back control. Itu semua mendapatkan poin 4. Itu baru pada bagian yang simpelnya, ya kan? Anda juga harus menghafal lagi apa saja teknik-teknik yang boleh dipakai, apa teknik yang tidak boleh, posisi apa yang tidak boleh dilakukan. Misalkan yang namanya ripping, saya harus memahami apa itu ripping, saya harus melihat ini posisinya ripping enggak. Kalau kita lagi ngobrol seperti ini enak dan gampang. Tetapi persoalannya saat terjadi sebuah pertandingan, semua itu akan berjalan dengan begitu cepat. Pam 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 pam. Oke. Belum kalau yang bertanding adalah orang-orang yang sudah elit, dalam artian yang mereka yang sudah berpengalaman sekali di Brazilian Jiu-Jitsu. Move mereka, transisi mereka, perpindahan dari posisi ke posisi akan terjadi begitu cepat. Itu tidak mudah bagi seorang wasit meskipun sudah berpengalaman. Terkadang ada poin yang kita tidak kelihatan. Why?
Jadi dalam sebuah pertandingan wasit itu ada dua. Ada wasit yang ada di tengah, dia memimpin jalannya pertandingan. Ada juga wasit yang di pinggir, yang fungsinya dia adalah mengamati dari sudut pandang yang lain. Kenapa harus ada beberapa wasit? Karena sebuah pertandingan yang berjalan begitu cepat, bam 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 bam. Terkadang wasit tidak bisa melihat dengan jelas. Wasit yang ada di lapangan, saya melihatkan dari sisi sebelah kanan, belum tentu dari sisi sebelah kiri saya kelihatan apa yang terjadi. Contoh misalkan, saya ada lawan yang sedang bertanding, melakukan dua orang yang bertanding. Yang satu kelihatannya sudah masuk di posisi seperti, ya kan, seperti ripping. Kalau saya lihat dari sebelah sini kayaknya belum. Tetapi kalau Anda melihat dari sisi yang dibalik sebelah sana, bisa jadi posisinya sudah masuk di posisi ripping. Tapi saya tidak kelihatan karena di tempat saya tidak kelihatan dengan jelas. Tapi dari sisi sebelah sebaliknya akan terlihat. Jadi ada pelanggaran mungkin, ada juga mungkin advantage mungkin yang terjadi. Seperti mungkin sudah passing, kelihatannya sudah passing dari sudut pandang saya, kelihatannya sudah passing. Tetapi kalau dilihat dari sisi yang lain, ternyata mungkin belum terjadi passing. Kakinya masih kecantol, kakinya masih nyantol, belum dilewati full. Jadi bisa memberikan hasil yang berbeda. Sehingga yang membuat menurut saya memang tidak mudah menjadi seorang wasit. Jadi cukup sering yang namanya wasit terkadang disalahkan. Nah, wasit ini kadang-kadang disalahkan oleh official, kadang-kadang disalahkan juga oleh pemain. Saya ini harusnya mendapatkan poin. Saya ini seharusnya begini begitu. Menurut saya tidak ada seorang wasit yang dengan sengaja dia mau merugikan seseorang. Tetapi terkadang memang wasit itu tidak sempat untuk melihat atau tidak kelihatan memang posisi yang terjadi, misalkan ada ripping misalkan, atau terjadi pelanggaran, atau terjadi hal-hal yang lain, kecuali yang sangat clear jelas, karena everything move very fast. Belum lagi kalau ada peraturan mengenai 3 second. Nah ini juga sulit, peraturan mengenai hitungan 3 detik ini. Contoh, Anda mendapatkan posisi mount. Posisi mount itu baru akan dihitung setelah pada hitungan ketiga. Jadi Anda dapatkan posisi mount, tidak serta-merta Anda dapat 4 poin. Tidak, Anda harus bisa posisi mount, Anda harus bisa maintain 1, 2, 3 detik, baru Anda akan mendapatkan poin 4. Nah tapi yang sering terjadi adalah baru 1, 2, atau sudah lawannya sudah bridge up, bridging, escape dari posisi itu, ya otomatis tidak mendapatkan poin. Bagi wasit mungkin menghitung baru 1, 2, belum sampai hitungan ketiga, jelas tidak akan mendapatkan poin. Tapi bagi orang yang melakukan, terkadang merasa ini sudah 3 detik, kenapa saya nggak dapatkan poin? Nah ini kadang-kadang kontroversial, hal-hal seperti itu terkadang tipis-tipis bedanya, tetapi ya memang bisa menimbulkan kebingungan terkadang. Memang tidak mudah menjadi seorang wasit yang fully 100% aware, 100% hitungannya tepat hitungannya ya, karena kita semua menghitung berdasarkan apa yang kita lihat. Saat kita lihat kita mulai hitung 1, 2, 3, baru kita akan kasih poin. Kalau belum terjadi hitungannya ya kita tidak melakukan. Kemudian juga pada pertandingan-pertandingan seperti submission only. Nah ini juga pertandingan submission only karena tidak ada poin, yang dihitung hanyalah pada poin submission. Nah seringkali kita sudah menyetujui di awal bahwa seorang wasit itu berhak untuk men-stop pertandingan jika terjadi hal yang membahayakan. Nah contohnya, sebuah ambar yang terjadi sudah dalam sekali dan menurut pandangan kita wasit ini kalau nggak di stop bisa jadi break, bisa patah tangannya. Seorang wasit terkadang mengambil inisiatif untuk stop. Kita stop pertandingan supaya tidak terjadi cedera. Nah, tujuan kita kadang-kadang baik, tujuannya adalah jangan sampai terjadi cedera yang fatal yang membuat orang itu tidak bisa berlatih lagi nantinya. Ya kan, kok patah tangannya Anda harus break, mungkin bisa 6 bulan lebih baru Anda bisa ikut latihan lagi. Tujuan wasit pada umumnya adalah baik, tetapi belum tentu diterima dengan baik. Saya pernah melakukan stoppage dan akhirnya saya dimaki-maki karena ini itu masih belum kena, saya masih bisa escape dan sebagainya. Ya menurut saya itu sudah posisi yang tidak mungkin Anda bisa escape, tangan sudah lurus, semuanya sudah connect, intact. Itu kan masalah tinggal sedikit lagi break. Itu kalau kita stop, kadang-kadang ada yang nggak terima, ada juga yang berterima kasih, oh ya thank you, saya sudah hampir ngetap gitu, tapi tangan saya nggak bisa ngetap karena kejepit tangannya di dalam. Ya ada juga yang seperti itu. Tapi terkadang juga akan terjadi adalah kalau referee ini membiarkan sampai betul-betul jadi snap, terjadi ada yang patah tulang terjadi, yang disalahkan lagi-lagi siapa? Yang seringkali disalahkan juga wasit. Nah, ini masalah.
Kenapa nggak di stop pertandingannya, kan sudah. Nah, karena bagi Anda yang melihat di sisi orang awam, Anda akan melihat seperti itu. Bagi Anda yang sudah berlatih di BJJ, Anda yang tahu, Anda pernah ikut pertandingan, Anda akan paham bahwa titik antara kena, sakit, dan terjadi breakage atau patah tulang itu, atau cedera yang berat, itu hanya masalah sepersekian detik. Jadi terkadang wasit pun terlambat untuk melakukan stoppage. Jadi itu hal yang harus dipahami juga oleh semua pemain, bahwa memang di dalam pertandingan, saat Anda yang bertanding, Anda yang lebih tahu sebetulnya mengenai kondisi Anda. Kalau memang sudah Anda tidak ada chance untuk escape, lebih baik Anda tap out. Lebih baik Anda tap out, Anda kalah, hari ini Anda kalah, tetapi Anda besok masih sehat, Anda bisa berlatih lagi besok. Kalau Anda mengalami cedera yang serius, misalkan patah tulang atau terjadi cedera pada tendon, mungkin ada ACL atau MCL atau LCL, dan kemudian Anda mengalami cedera yang parah, Anda harus operasi, Anda tidak bisa latihan, itu bisa sampai setahun Anda nggak bisa latihan. Itu akan sangat merugikan untuk Anda sendiri. Ya, itu menurut pandangan saya sebagai seorang wasit. Saya juga seorang pelatih, dan saya juga seorang yang dulu juga aktif berkompetisi. Menurut saya itu hal yang penting harus dipahami oleh semua orang yang berlatih dan mau bertanding. Dan yang jelas, menjadi seorang wasit itu sangat capek. Anda melihat bahwa, oh enak ya kan, wasit itu kan tidak bertanding, wasit itu harusnya nggak capek, dia cuma ngeliatin aja, cuma ngeliatin. No, saya pastikan menjadi seorang wasit itu sangat melelahkan. Memang kelihatannya bukan secara fisik juga lelah, karena saya harus bergerak terus mengikuti jalannya pertandingan. Tapi yang lebih melelahkan lagi adalah mengenai konsentrasi, mengenai saya harus mengingat semua peraturan yang ada, saya harus menerapkan peraturannya. Oke, ini dapat advantage, ini dapat penalti, ini dapat poin. Itu semuanya melelahkan. Anda harus mengamati betul-betul sebuah jalannya pertandingan, bukan cuma satu. Kalau dalam 1 jam ada 10 pertandingan, ya wasit itu akan bertugas 10 kali, dan itu sangat melelahkan. Saya yakin Anda yang belum pernah jadi wasit, Anda merasa bahwa wasit itu mah enak, jadi wasit itu nyantai, ya kan, cuman lihat-lihat ngasih poin selesai, ngasih poin selesai. No, wasit itu capeknya luar biasa. Ya, itu yang harus dipahami. Makanya harus ada satu pertandingan harus punya beberapa wasit. Jadi punya tim wasit yang bisa rotasi, bisa gantian. Karena wasit itu melelahkan, lelah. Anda jadi wasit setelah 10 pertandingan, setelah sekian pertandingan, mata Anda ini udah panas. Anda lihat pertandingan ini udah kayak, kadang-kadang seperti kita tuh ngeblank. Kita enggak mau ngeblank, kita ini mau fokus, tapi konsentrasi orang itu akan menurun sedikit demi sedikit, akan menurun ya. Nah, itu kalau Anda bilang orang kurang hobi, ya kurang kopi. Kadang-kadang kita harus minum kopi, kadang harus kita sedikit minum atau kita rest sebentar, itu kita bisa kembali bertugas jadi wasit yang baik dan benar lagi. Pressure-nya juga. Ya, ini orang kadang pressure-nya dari mana? Pressure kita ini bertanggung jawab atas jalannya pertandingan. Kita ini kadang juga takut salah ngasih poin, kita salah melakukan tindakan, kita early stop, nanti orangnya nggak terima. Kalau kita terlambat mungkin terjadi cedera, atau hal-hal yang lain di dalam jalannya pertandingan. Itu yang membuat buat saya itu satu pressure. Dan saya yakin semua teman-teman yang pernah jadi wasit merasakan hal yang sama seperti saya. Ada pressure di situ. Oke. Dan itu yang membuat kita ya tambah lelah. Tapi terlepas dari itu, menurut saya dengan menjadi seorang wasit, Anda belajar menjadi seorang wasit, Anda akan mempelajari sebuah peraturan itu secara lebih detail. Kalau Anda seorang wasit dan sekaligus Anda seorang coach, itu akan sangat baik karena Anda menjadi orang yang jauh lebih memahami sebuah rules. Anda akan memahami bagaimana Anda berlatih dengan cara yang lebih aman, Anda berlatih dengan cara yang lebih baik. Kalau Anda mau bertanding, ya Anda harus pahami dulu. Kalau Anda nggak paham peraturannya, Anda mau bertanding, itu juga akan sulit bagi Anda sendiri. Karena Anda nggak tahu ini harus belok kemana, Anda harus melakukan apa supaya Anda dapatkan keuntungan dari peraturan-peraturan yang ada. Jangan sampai Anda kena penalti dan sebagainya. Semakin Anda mempelajari, semakin Anda paham, otomatis Anda akan menjadi coach yang lebih baik. Kalau Anda seorang atlet, Anda akan menjadi atlet yang lebih baik dengan Anda memahami seluruh rules yang ada dalam pertandingan-pertandingan tadi. Oke guys,
Itu sedikit sharing dari saya, pengalaman saya menjadi seorang wasit di pertandingan baik submission only maupun sebagai wasit di pertandingan IBJJF Rules. Well, menurut saya satu pengalaman yang sangat amat baik, membantu. Kalau Anda punya kesempatan untuk mengikuti course menjadi seorang wasit, alangkah baiknya Anda ikuti, tidak ada salahnya. Mungkin Anda nggak mau jadi seorang wasit, it's okay, tapi Anda punya pengalaman, Anda punya pengetahuan untuk rules dari pertandingan tadi. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Terus.